Kita lanjutkan materi kita tentang perancangan antarmuka. Sebenarnya DSS ini mirip dengan APSI sebenarnya, mirip sekali. Yang membedakan itu hanya di perancangan modelnya aja. Di apa ya? Di database-nya ya. Database itu di perancangannya juga sama. Di perancangan sistemnya juga sama. Hanya yang bedanya itu di pengambilan keputusannya, yaitu di modelnya. Model ketika itu ditanam dalam database. Jadi begini. Kalau di sistem informasi itu kan hasilnya itu sebuah informasi, sebuah laporan, atau sebuah transaksi, atau sebuah kegiatan. Tapi kalau DSS itu hasilnya adalah sebuah keputusan, alternatif keputusan terbaik yang dipilih. Nah, cara memilihnya inilah yang kemudian membedakan antara sistem informasi DSS dengan yang lain. Nah, cara pengambilan keputusannya kita bisa pakai banyak sekali model. Yang paling gampang itu kalau misalkan Anda belajar MCDN, di sana itu ada banyak sekali model yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, itu bisa dipakai di DSS, misalnya pakai Prometheus, misalnya pakai HP dan lain sebagainya. Rata-rata yang paling sering dipakai itu AHP yang paling sering. Lah, bagaimana AHP ini kemudian diterjemahkan dalam pembuatan basis data, itu kok saja yang beda. Ya. Jadi kalau misalkan sistem masih ingin membuat sebuah laporan keuangan, maka diambillah data misalkan dari transaksi, dari invoice, dari data pembeli, dari supplier, dari jenis barang dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian dikalkulasi, ditambahkan, kemudian jadilah dia sebuah laporan atau informasi tentang laporan keuangan atau laporan transaksi atau laporan penjualan dan sebagainya. Nah, kalau DSS itu bedanya itu hanya siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini. Misalkan manajer atau ingin memutuskan tentang pembuatan cabang baru, misalkan di sana ada klausul, ada entitas cabang, pilihan tempat, ada kriteria. Ya. Nah, yang isi siapa? Ya pengambil keputusan, manajernya gitu misalkan. Atau kalau dia banyak orang, maka GDSS, Group Decision Support System. Itu nanti dia ada pilihan-pilihan itu. Kalau misalkan dari sekian banyak itu yang diutamakan apanya? Misalkan kedekatannya, jumlah tenaga kerjanya, atau misalkan murahnya, atau misalkan transportasinya, pilihannya dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian dia dipilih berdasarkan kriteria-kriteria itu, terus muncullah alternatif terbaik. Itu tak saja sebenarnya. Nah, itu bagaimana itu kemudian diolah kalau di apa namanya, kalau di di perancangan sistem ya nanti di algoritmanya. Nah, algoritma ini tidak lepas dari basis data. Itu saja. Nah, kalau perancangan antarmuka sama saja. Nanti kalau Anda pengen punya banyak alternatif ya, saya tidak bicara banyak di interface ini, baca sendiri paham kok, gampang sekali. Kalau Anda pengen banyak referensi tentang DSS itu, maka Anda bisa nanti, saya sudah sebutkan puluhan contoh, hampir 90-an contoh itu tentang DSS di bagian terakhir bahan ajar yang saya sampaikan. Nanti bisa Anda lihat sana. Kata kuncinya gini toh, asal itu ada kata penentuan bisa jadi DSS. Setiap ada yang muncul penentuan, ya, ada kata-kata penentuan, entah banyak ya, penentuan bahan baku, penentuan tenaga kerja, penentuan bonus, penentuan prestasi, penentuan supplier, penentuan banyak. Itu asal jadi itu. Gitu. Maka itu bisa jadi DSS. Nah, sehingga saran saya itu paling gampang itu begini. Saran paling gampang. Kita dialog aja nanti kalau salah. Kalau pengen cepat lulus ya, itu jadikan KP itu jadi DSS.
contoh misalkan. Anda dulu KP-nya tentang apa? Tentang misalkan penentuan bahan baku pakai MRP misalkan. Nah sudah, jadikan aja penentuan bahan baku atau bahan baku apa dibalurin apa itu berbasis decision support system sudah jadi. Anda keuntungannya ya Anda tidak perlu cari lagi objek, Anda tidak perlu cari lagi data, Anda tidak perlu lagi belajar tentang sistem, Anda sudah menguasai sistemnya. Itu tinggal merancangnya saja di sebuah DSS, dan merancang DSS itu sama dengan merancang sistem informasi, sama. Itu sudah jadi. Nah, sehingga gampang sekali. Rata-rata mungkin 2-3 bulan, tidak sampai lah. Saya dulu tidak sampai 3 bulan, paling 2 bulan itu lebih sudah selesai. Itu lebih cepat kalau Anda pengen. Nah, terkait dengan antar muka ini sebenarnya antar muka itu kan tampilan. Yang penting itu tampilan itu mudah untuk dipahami itu saja. Nah, nanti kalau isinya ini banyak nih, tak contohkan dulu saja. Interface itu ya ada yang menjembati antara manusia dengan sistem. Jadi kan user itu tidak paham algoritma di dalamnya, codingnya tidak paham, sintaksnya tidak paham itu. Sehingga kita jembatani dengan interface. Oh kalau klik ini nanti keluarnya ini. Oh kalau ada text box ini isinya untuk ini masukkan data ini, itu aja itu. Nah usahakan itu familiar, mudah dipahami. Interface yang bagus adalah user friendly, mudah dipahami oleh pengguna, jelas ya, gampang ya, bisa dibaca sendiri kok kalau ini. What you see is what you get, ini yang paling terkenal ya. Interface yang bagus itu adalah ini. What you see is what you get. Apa yang kau lihat adalah apa yang kau dapatkan. Contohnya apa? Kalau kita pengen nyimpen berarti di sana simbolnya disket gitu ya. Kalau kita pengen menulis berarti di sana ada simbol pensil itu. Nah, sama dengan yang ada di Windows itu. Nah, kalau Windows itu buatan Microsoft juga sudah sangat familiar. Terus apa yang terlihat di monitor itulah yang informasi yang kita dapat jelas. What you is what you get. Ini kapan? Main dibaca sendiri bisa. Terus ya, lewati aja. Lewati saja. Nyaman ya, oke. Nah, ini kata kuncinya kalau kita membuat sebuah interface atau program atau software itu, kuncinya di sana. Kita itu pengen agar mereka itu mudah untuk mengoperasikan. Bukan kita, kalau kita yang buat ya gampang, kita yang tahu. Nggak usah pakai interface, langsung di codingnya pun kita bisa kalau kita yang buat. Tapi mereka nggak paham. Sehingga dulu waktu saya di Unisula Semarang itu ketemu dengan kepala puskomnya di sana itu, semakin mudah dan semakin sederhana software, maka itu adalah semakin software yang baik. Artinya apa? Semakin ketika dia melihat langsung tahu apa fungsi dan maknanya. Fungsi dari tombol ini, maksud dari ini itu akan semakin software itu dianggap baik. Itu di sini. Jadi berorientasinya pada si pengguna, bukan si membuat, tapi si pengguna. Gampang ini, manusia komputer jelas ya. Ini baca sendiri aja bisa. Prinsip perancangan user compatibility kesesuaian dengan typical user. Oke, lihat siapa yang mau pakai software kita. Tingkatannya apa? Jangan samakan antara operator dengan manajer. Dan samakan beda, pengetahuannya beda. Produk compatibility sesuai dengan tipikal produknya, ya jelas sesuaikan. Kalau yang kita buatkan untuk desain misalkan mesin atau motor ya beda dengan roti ya atau sirup, beda kan. Task compatibility dan workflow compatibility sesuai dengan pekerjaan. Ini terkait dengan algoritma. Konsistensi, familiarity, simplicity, direct manipulation, banyaklah ini. Nanti baca sendiri bisa. Mudah dipelajari,
shopper begitu lihat langsung tahu fungsinya dan mudah digunakan. Desain output terkait dengan apa yang nanti akan ditampilkan, apakah detail, hanya ringkasan saja, atau harus dipilih. Nah, ini tentang output. Desain input. Jadi hasil keluaran nanti itu berasal dari mana? Apakah dari dokumen, apakah dari entry data? Oke. Kalau yang pasti DSS itu jelas dari kebanyakan dari entry data untuk saat ini ya. Karena kita Skupe kan masih digunakan oleh seseorang. Kalau DSS yang lebih canggih itu memang sudah ambilan dari basis data itu yang sudah sangat tingkat udah rumit lah. Tapi kalau untuk kita model penentuan itu biasanya entry data. Nah, entry data itu yang entry siapa? Ya pengambil keputusannya biasa. Source dokumen. Nah, penggunanya nanti siapa? Apakah sistem user, pengguna sistem, expert, ataukah pengguna baru? Nanti dicermati. Ini analisis saja. Sehingga kita itu lebih ke analisis sistem ya. Kita lebih ke analisis sistem. Artinya apa? Artinya kita akan mencermati sistem yang sekarang dipakai itu sudah optimal atau belum. Kalau belum, kita punya alternatif dengan teknik-teknik yang ada di teknik industri. Coba kita terapkan di sana, apakah lebih efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien, maka dibuatlah dalam bentuk sistem informasi atau DSS. Sehingga kita itu lebih menjadi seorang analis sistem, dokter sistem lah. Di sana sudah misalkan terjadi kecacatan enggak, keterlambatan enggak, ketidaksesuaian dengan target atau enggak. Nah, syukur kemudian dengan pelajaran teknik yang sudah kita pelajari, kita berikan alternatif yang lebih baik. Alternatif yang lebih baik itu akan lebih efektif dan efisien kalau dia dijadikan program aplikasi atau software. Gitu. Intinya di situ saya kenapa kita belajar pemrograman komputer, kita belajar APSI, kita belajar DSS, kita belajar ERP. Kalau Anda tahu yang namanya ERP, Enterprise Resource Planning, kalau Anda tahu ya, ada yang ngambil enggak nih? Kalau ada yang ngambil, itu di ERP itu hampir semua teknik industri itu ada di sana. Mulai dari misalkan MRP, RCCP, penentuan HPP, penentuan forecasting dan itu ada di sana. Dan itu digunakan mulai dari tingkat lini yang paling kecil, pegawai sampai ke direkturnya. Semuanya otomatis tinggal klik. Semua sudah terkoneksi, terhubung, terintegrasi dan tinggal klik. Yang pernah saya lihat itu waktu saya memberikan training di Semen Indonesia, itu tinggal klik, semuanya sudah terotomasi digital langsungnya, sudah terkomputerisasi, sudah. Nah, kalau Anda masih ngitungnya manual, tulis tangan manual, ya terlambat. Mereka tinggal klik langsung keluar hasilnya kok. Ya, tinggal klik aja keluar hasilnya. Lah kalau masih ngitung manual, apalagi masih dalam bentuk skripsi itu suruh, Pak ini loh Pak caranya menentukan bahan baku itu ya terlambat. Sudah terlambat, masih belajar lagi, lah itu lama. Ya, sehingga bagaimana kita menyusunnya itu dalam bentuk yang lebih efektif dan efisien dalam sebuah software atau program aplikasi. Itulah sehingga fungsi dari kita membuat program adalah agar kerjanya itu lebih efektif dan efisien. Menghilangkan kegiatan-kegiatan yang manual itu dengan sekali klik maka sudah langsung keluar hasilnya. Termasuk pengambilan kembali keputusan gitu, pengambilan keputusan yang ada di industri itu tinggal sekali klik langsung keluar hasilnya. Gitu ya. Untungnya di situ. Nah, jika kalau sepinter apapun Anda di teknik industri, kalau masih ngitungnya manual kalah,
Nah, IPK Anda 3,5 atau 3,7, tapi masih manual, ya kalah. Kenapa? Karena adanya IT, information technology. Dan seterusnya nanti baca sendiri lah. Kita ketemu ya kemarin jarang-jarang online ini ngomong kita ketemu saja. Ada yang mau disampaikan enggak? Misalkan kita ke anu aja kalau ada yang mau disampaikan. Misalkan begini. Contoh Anda punya KP tentang apa? Tentang penentuan. Bisa enggak itu dijadikan sebuah DSS? Ya, siapa yang mau menyampaikan ini? Ini lebih ke konsultasi aja. Sekarang ini kalau yang perancangan interpelasi ini nanti baca sendiri. Oke. Ada coba ceritakan salah satu aja Anda punya KP apa? Sudah KP semuanya ya? Ayo dibuka anunya, mic-nya dibuka. Sudah KP semuanya? Ada yang sudah KP?